Selamat datang di Homemakers No Dig Garden. Ini adalah tur bulan September. Saya akan mengajak Anda berkeliling untuk menunjukkan keindahan sayuran di sini dan memberikan beberapa tips tidak hanya tentang apa yang telah terjadi, tetapi juga apa yang harus dilakukan ke depannya. Dan ini adalah musim panen. Kita baru saja melewati equinox musim gugur 22 September. Lihat ini. Adam dan Tarin menemukan apel yang indah ini pagi tadi. Ini adalah apel, dan sebenarnya ini adalah apel Jonathan dari pohon di sana. Dan kita akan melihat pohon lain yang sangat indah sebentar lagi sebagai bagian dari tur. Memang sedang musimnya. Memanen apel, menikmatinya, dan juga menikmati keindahan sayuran seperti ini. Ya, ini sebenarnya belum terlalu matang. Ini adalah kubis yang ditanam agak terlambat. Ceritanya agak panjang. Kita akan kembali ke topik ini di video lain tapi. Saya rasa mereka akan tumbuh. Mereka hanya akan menjadi kepala kecil, tapi mereka adalah varietas Field of Crown yang hijau indah dan kubis merah granat. Ini adalah sesuatu yang sangat terasa bagi saya sekarang, setiap kali keluar ke kebun setiap hari. Ini seperti permadani, bentuk dan warna yang indah pada sayuran, belum lagi bunganya yang juga luar biasa. Dan kemudian, ini adalah hal yang sangat menarik tentang asparagus. Saya menanam beberapa benih pada bulan Februari di teres sungai di rumah kaca dan memindahkannya pada akhir Mei awal Juni. Jadi tanaman asparagus ini tumbuh dari benih tahun ini. Itu benar-benar mengejutkan saya. Dan kamu tahu, itu adalah awal yang bagus untuk tahun pertama dari benih. Sedangkan yang ini sebenarnya berasal dari akar asparagus. Dan jadi mereka ditanam sebagai akar asparagus yang biasanya berumur 1 tahun. Jadi untuk musim semi berikutnya, kamu tahu itu adalah sebuah pilihan. Taburkan beberapa benih, tapi lakukan lebih awal dan berikan kehangatan agar mereka bisa tumbuh. Terakhir kali kita di sini, ini tertutup plastik hitam karena plastik itu dipakai untuk memulsa. Padang rumput penuh gulma dan itulah yang ada di belakang. Jadi 6 bulan yang lalu semuanya seperti itu. Dan inilah hasil dari menaburkan kompos setebal 7 cm, 3 inci, plastik hitam di atasnya, lalu menanam ulang labu musim dingin. Dan kami baru saja panen labu ini kemarin sebenarnya. Sebagian karena kami mengalami sedikit embun beku, percaya atau tidak, yang membunuh sebagian besar daunnya. Tidak terduga, tapi satu hal yang kami temukan saat memanen ini, dan untungnya hanya pada beberapa saja, adalah Adam mengira itu tidak benar. Dia cukup ahli dalam hal bekas gigitan, di antara banyak hal lainnya. Dan bekasnya sudah mengeras dan seperti menjadi kapalan. Jadi saya pikir labu-labu ini mungkin bisa disimpan. Tapi kami punya banyak yang bisa disimpan. Semoga semuanya berjalan baik. Labu-labu ini seharusnya bisa disimpan lama sekarang. Kami menjaga mereka tetap hangat. Nanti kita akan lihat lagi di video saat di dalam rumah. Dan hal lain yang kami temukan setelah melepas plastik sebenarnya adalah ini. Ini agak membingungkan karena ini adalah akar labu. Tapi apalagi yang ada di sini? Biasanya, ini akan dibuang ke tumpukan kompos, tapi kami biarkan di sini hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa itu adalah akar gulma bindweed. Jadi mereka menggunakan skop kecil untuk mengungkit akar bindweed yang bisa mereka ambil. Tidak semuanya. Itu masih ada di sana, dan itu masuk ke tumpukan kompos. Benar-benar aman untuk dimasukkan ke tumpukan kompos. Dan sekarang kami sudah punya tanah yang bersih. Dan yang saya pikirkan untuk ditanam di sini adalah, kami sebenarnya sudah menabur beberapa biji sawi di salah satu bagiannya untuk salad musim gugur dan pupuk hijau. Sebagian besar lahan yang sedang diistirahatkan ini, saya cukup tergoda untuk menanam gandum hitam, sebenarnya gandum hitam untuk biji-bijian. Jadi saya akan menabur benih secara berkelompok di baki semai saya dan memindahkannya ke sini sekitar pertengahan Oktober. Itu rencananya. Untuk saat ini, sekarang sangat kering. Kami kembali mengalami kekeringan setelah sebelumnya sempat turun hujan. Dan hujan benar-benar membantu bunga-bunga ini, bunga matahari ini. Karena kami tidak terlalu sering menyiram bunga-bunga itu, dan sejak hujan turun, mereka benar-benar bermekaran. Berbagai jenis bunga oranye, ini adalah Helianthus debilis, saya rasa begitu. Itu bunga matahari kecil. Tumbuh di tahun ketiga, saya sudah menanamnya, selalu membentuk semak yang indah seperti ini. Pada waktu seperti ini, di tahun ini, dan karena cuacanya kering, mereka tidak tumbuh terlalu tinggi, yang berarti kami tidak perlu menyangga mereka. Jadi itu menjadi hal yang positif. Tapi inilah akibat dari kondisi kering. Ini terjadi pada Daylilies yang sekali lagi tidak banyak mendapat air. Lihat kutu daun itu kutu daun hitam, lalat hitam. Daylilinya masih tumbuh, oke?
Alasan saya menunjukkan ini kepada Anda adalah untuk meredakan kekhawatiran Anda. Saya harap begitu. Karena pada dasarnya, kutu daun itu sangat spesifik pada tanaman tertentu, dan mereka cenderung menyerang tanaman yang lemah, tanaman yang sedang stres seperti karena kekurangan air. Dan jika Anda perhatikan, di belakang mereka ada seledri akar yang sangat sehat. Dan Anda tahu, kutu daun tidak berpindah dari satu tanaman ke tanaman lain. Tidak seperti misalnya embun tepung. Itu Anda tahu, itu hanya mempengaruhi tanaman tertentu. Dan seringkali Anda bisa tenang. Anda mungkin membaca informasi yang membuat khawatir, jangan percaya semua yang Anda baca. Orang-orang memang terlalu khawatir tentang hal-hal seperti ini, dan sedikit pengetahuan benar-benar membantu. Jadi Anda tahu, ini hanya soal memahami mengapa Anda mengalami masalah tertentu. Atau apa yang tampaknya seperti masalah, mungkin sebenarnya bukan masalah. Dan di sini ada beberapa peta indah yang pernah kami miliki. Panen kentang yang sekarang ada di gudang, disimpan dalam karung, bisa dimakan kapan saja di musim dingin. Dan kami menanam untuk kedua kalinya pada minggu ketiga bulan Juli, daun bawang yang ditanam secara berkelompok, salad, dan beberapa kale yang ditanam di antara tanaman lain. Kami sedang memanen salad saat ini. Besok pagi kami akan memanennya lagi. Ada endive dan selada di sana. Misalnya, jika kita mengambil daun bagian luar, banyak panen yang sedang berlangsung, memang ini benar-benar musim panen. Ini ada lagi, yaitu kacang borloti. Saya sudah menunjukkan ini kepada Anda di tur terakhir sebenarnya, di tur Agustus. Jadi ini adalah polong yang kita biarkan benar-benar kering. Dan itu adalah kacangnya sekarang, itu adalah kacang kering. Waktu itu mereka masih agak belum kering, jadi sekarang ini sudah bagus untuk dipanen dan dimasukkan ke dalam toples. Jadi ini ada toples, itu, yang baru saja kita kupas 3 minggu yang lalu, dan memasukkannya ke dalam toples ini dan yang itu. Saya simpan sepanjang musim dingin, di mana saja di dalam rumah, dan kamu bisa memakannya. Rendam kacangnya semalaman, lalu rebus selama sekitar 40-60 menit. Dan kamu tahu, jadi itu makanan musim dingin, itu tanaman musim panas, itu kacang musim panas, tapi itu makanan musim dingin. Dan lebih banyak makanan enak untuk musim dingin di sini. Jadi itu tadi bawang. Jadi sekali lagi, kita punya semua bawang yang disimpan, hasil panen bawang yang indah di sana. Dan 3 minggu sebelum mereka selesai, kami membuat lubang dan menanam ini. Kubis Savoy di ujung sini, Calabrese di ujung sana. Jadi masa panennya saling menyambung dengan baik. Dan khususnya Savoy, makanan musim dingin yang luar biasa. Tanaman ini akan tetap bertahan. Mungkin saya perlu melindungi mereka dari burung merpati dengan jaring burung, kita lihat saja. Begitu juga dengan brokoli tunas ungu ini. Jadi tanaman-tanaman ini baru sekitar 2 bulan ditanam di tanah. Dan mereka mengikuti. Itu untuk dipanen di musim semi, omong-omong. Mereka ditanam setelah bit merah. Dan saya membiarkan yang satu ini sebagai contoh saja, karena ini adalah contoh yang bagus dari bit merah yang sudah dewasa. Ini dari benih saya sendiri, benih Boltardi yang saya tanam tahun lalu. Dan saya sangat senang dengan ini, karena saya benar-benar memakannya saat hari terbuka, dan saya membelahnya karena orang-orang bertanya, apakah tidak akan keras kayu kalau sebesar itu? Dan ternyata tidak sama sekali, justru sangat empuk dan lembut. Jadi kalau kamu punya akar-akaran besar di waktu seperti ini, kamu tahu, jangan khawatir. Kamu tidak harus memanennya sekarang. Kamu bisa membiarkannya terus tumbuh. Dan akar-akaran besar bisa disimpan dengan baik, karena mereka punya luas permukaan yang lebih sedikit dibandingkan bagian tengahnya. Jadi itu pilihan yang bagus. Wortel besar, bit juga besar. Bawang atau semua yang besar, kol besar, kamu tahu, mereka cenderung tumbuh besar. Saya menemukan bahwa tanaman, jika tanahnya benar, mereka akan memberikan hasil yang banyak. Dan tentu saja untuk sayuran. Disitulah kamu tahu kompos yang saya letakkan di permukaan. Itu bukan jumlah yang banyak. Kami menambahkan sekitar kurang dari 3 cm atau sekitar 1 inci setiap tahun. Dan inilah hasilnya. Kamu tahu, kubis yang secara tradisional disebut sebagai rakus hara. Ini adalah field of kraut lagi. Yang merah itu adalah granat. Yang runcing itu adalah field of kraut dari Jerman, varietas Jerman lama untuk membuat sauerkraut. Sebenarnya, dan itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Tidak langsung, tapi sepanjang musim gugur. Untuk menyimpan makananmu dengan baik, kamu bisa menemukan resepnya secara online. Sangat sederhana sebenarnya. Kamu tahu, kami melakukannya di sini. Dulu saya tidak, tapi sekarang kami melakukannya. Dan terutama jika kamu bisa, kolmu bisa tumbuh bagus dan padat seperti ini. Ini sudah siap digunakan sekarang jika kamu mau. Suara ketukan yang indah itu, kamu tahu, itu adalah kepala atau hati kol. Itu tandanya sudah benar-benar matang. Ya, ini mungkin beratnya sekitar 1,5 kilo, 3 pon atau semacamnya. Banyak makanan di dalamnya.
Kamu juga bisa memotongnya sebenarnya untuk disimpan, tapi bagian pinggirnya akan sedikit berjamur. Ini jenis kubis yang berbeda, yaitu kubis Cina, dan mereka sudah berada di tanah selama 5 minggu saja. Mereka selalu membuat saya kagum dengan kecepatan pertumbuhannya pada waktu seperti ini. Penanaman musim panas, akhir musim panas, bahkan awal musim gugur. Ini adalah hal yang menyenangkan karena Anda tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan ini akan membentuk crop atau inti kol hingga Oktober, bahkan sampai November, dengan kepala yang indah, renyah, cukup berair, dan bisa cukup berat. Itu adalah varietas yang disebut Yuki. Kami akan mencantumkan nama-nama ini di deskripsi video untuk Anda. Dan kemudian di atas sana ada jenis kubis yang berbeda, kubis musim semi yang disebut winter green. Saya menutupinya dengan jaring untuk mencegah serangga masuk. Dan yang itu seharusnya bisa dipanen katakanlah antara bulan Desember dan Februari. Kubis musim dingin sejati dan seterusnya. Itu sedikit bayam, jadi masih banyak sayuran lainnya. Sebaiknya berupa bibit yang bisa dipindah tanam. Tidak banyak penyemaian baru yang bisa Anda lakukan sekarang. Kita akan melihat beberapa sebentar lagi. Tapi sebagian besar adalah pemindahan tanaman. Dan itu berkaitan dengan menanam benih tepat waktu di waktu terbaiknya. Yang berlaku untuk banyak tanaman. Sekarang, sayuran ini kita tanam di tanah sepanjang Agustus hingga awal September. Seperti tanaman chervil ini. Chervil adalah tanaman andalan yang luar biasa untuk musim dingin karena daunnya sangat tahan banting. Tanaman-tanaman ini baru saja ditanam hari ini, jadi kami membuat lubang yang cukup dalam menanamnya. Lalu air biasanya akan mengisi lubang-lubang tersebut. Sebenarnya ini adalah kompos limbah hijau. Biasanya saya lebih sering menggunakan kompos buatan sendiri, tapi kebetulan kali ini menggunakan kompos limbah hijau dan butuh cukup banyak air agar benar-benar basah. Dan yang akan saya lakukan di sini sebenarnya adalah menanam bawang putih di sela-selanya. Jadi ada barisan di antara barisan chervil, tempat siung bawang putih akan ditanam. Kita tinggal membuat lubang dan menanamnya minggu depan. Ini waktu yang sangat baik dalam setahun untuk menanam bawang putih di tanah. Dan ini apel yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Maksud saya, lihat saja ini, pohonnya sangat indah. Saya senang mengatakan bahwa ini disambung oleh Finn yang bekerja di sini 5 tahun lalu. Dia memang ahli pohon, dan ini adalah apel Kids Orange Red. Ini ada satu yang terlihat cukup lembut. Ketika mereka mudah sekali terlepas seperti itu tandanya mereka sudah matang. Tapi alasan yang satu ini matang sedikit lebih awal adalah karena itu. Dan itu, mungkin itu codling moth, tapi saya bisa saja salah sebenarnya. Tapi saya akan membelahnya untuk melihat. Dan ada lubang lain yang menandakan. Jika kamu melihat itu, apel itu tidak akan bisa disimpan dengan baik. Dan yang saya temukan adalah ketika ada serangga yang masuk ke dalam apel seperti ini, itu membuat apel matang lebih cepat. Iya, sepertinya memang ada sesuatu yang masuk ke dalam sana. Meski begitu, kamu bisa tahu apel sudah matang dan siap dimakan dari warna kuning yang indah di antara warna merah atau oranye yang ada. Itulah warna hijau yang mulai menguning. Kalau kamu lihat yang belum terlalu matang, sebenarnya tidak banyak. Ada satu di atas sana yang bisa saya lihat. Biasanya warnanya lebih banyak hijau dan belum terlalu siap. Tapi saya cukup yakin yang ini akan sangat manis. Saya bahkan akan mencicipinya sedikit. Saya akan sebutkan nama varietas ini, nanti akan kami cantumkan di deskripsi. Kids Orange Red. Ini adalah alasan yang bagus untuk menanam makanan sendiri. Anda tidak bisa membeli apel-apel ini di Inggris lagi sekarang. Dulu apel ini tersedia, sekarang sudah tidak ada. Apel ini sudah tidak diminati lagi di dunia perdagangan. Tapi Anda bisa menanamnya sendiri. Dan Anda bisa membelinya dari pembibitan khusus terutama. Ya, rasanya manis sekaligus asam dan penuh cita rasa. Teksturnya benar-benar padat. Saat ini saya punya asisten yang sedang menginap, kami sedang menyiapkan makanan, dan dia berkomentar. Sayuranmu awet sekali disimpan, misalnya saat kamu memotongnya, sayuran itu tidak cepat berubah menjadi coklat atau kuning seperti yang biasa dia beli di supermarket. Sekali lagi, tanam sendiri sayuranmu. Apa yang tidak disukai? Maksudku memang butuh waktu dan usaha, tapi kamu akan mendapatkan hasilnya berkali-kali lipat. Lihat ini, contoh luar biasa lainnya. Ini adalah chicory, yang jika kamu mendapatkan varietas yang bagus, mereka akan menghasilkan crop kecil yang indah. Ini adalah varietas yang disebut luzia. Lihat ujung kecil itu. Saya akan mencabutnya dengan diputar, dan kemudian saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Buang daun luar ini. Dan itu membawa kita ke bagian kepala atau inti di sana.
Dan kamu lihat bagaimana warnanya. Semakin ke dalam, warnanya semakin indah. Lihat saja ini. Ini seperti matahari terbenam. Dan aku akan menggunakan ini. Aku tidak akan membuangnya hanya untuk menunjukkannya padamu di sini. Ini terlalu berharga untuk itu. Tapi aku akan membelahnya agar kamu bisa melihatnya. Kita akan memasukkan ini ke dalam kantong salad yang akan kita jual besok. Ini seperti pelangi, sebuah spektrum. Dan rasanya sesuai dengan warnanya. Jadi daun chicory seperti endive rasanya agak pahit di bagian luar. Tapi ketika kamu masuk ke bagian tengah yang terlipat dan berwarna pucat, rasanya jadi jauh lebih manis. Jadi kamu mendapatkan perpaduan pahit dan manis di dalamnya. Ya. Ada satu tanaman luar biasa di sini, yaitu loofah. Tanaman ini tumbuh sangat baik. Sendirian saja. Sekarang dia sendirian, karena sebelumnya ada melon di sekitarnya, dan sekarang melon-melon itu sudah habis. Itu memang ruang kecil untuk menanam lagi tanaman salad musim dingin. Tapi loofah akan dipanen ketika ini sudah berubah menjadi kuning dan coklat. Lalu sedikit keras di bagian luar. Kemudian kamu bisa mengupas kulitnya dan menemukan loofah di dalamnya. Dan itu masih sehat, jadi aku biarkan saja di sana untuk tumbuh lebih besar lagi. Dan tanaman yang kami tanam di sana itu adalah chard, kale, dan ketumbar untuk musim dingin. Kami baru saja melakukan penanaman musim dingin pertama. Ini adalah masa transisi. Kamu tahu, sekarang kita sedang berada di masa peralihan. Kami sudah mengalami sedikit embun beku, percaya atau tidak. 4 pagi yang lalu, saya keluar ke sini dan ada es di beberapa daun. Tapi tidak di sini. Jadi ini adalah perlindungan dari embun beku untuk tomat-tomatnya. Tapi yang kami lakukan untuk membantu mereka matang lebih cepat adalah mengurangi penyiraman. Sebenarnya saya sudah tidak menyiram di sini selama 2,5 minggu sekarang. Dan Anda bisa lihat permukaannya cukup berdebu. Itu tidak masalah. Sebenarnya masih ada kelembapan di sana. Bahkan Anda bisa melihat semua akar tomatnya. Jadi Anda tahu tanaman-tanaman ini baik-baik saja. Tapi jika Anda menanam tomat di tanah, cukup hentikan penyiraman jika Anda belum melakukannya. Karena itu akan memicu tanaman untuk tumbuh dengan lebih sedikit daun baru atau berusaha untuk tumbuh dengan lebih sedikit daun baru. Terus lakukan pemangkasan tunas samping. Hilangkan pertumbuhan baru dan energinya akan dialihkan untuk mematangkan buah yang sudah ada. Masih ada cukup banyak, tapi sebenarnya saya yakin sekarang tanggal 22 September, bagi saya 10 September adalah batas akhirnya. Ada pepatah di sini, setan meludahi buah blackberry, yang artinya sudah tidak cukup cahaya lagi untuk membuat buah menjadi manis. Tapi kita masih punya sedikit waktu sebelum itu. Tadi pagi kita sudah memetik banyak, itu sebabnya sekarang tidak banyak yang terlihat sangat matang. Tadi pagi kami memang memetik sangat banyak. Dan di sana sebenarnya ada beberapa paprika mini yang indah. Itu sebenarnya paprika manis yang kecil-kecil berwarna oranye itu dan rasanya benar-benar enak. Iklim di sini sebenarnya tidak cukup panas untuk menanam paprika yang bagus. Itu sebabnya saya tidak terlalu sering menanamnya. Iklim di sini cukup hangat untuk menanam tomat, tapi kita tidak punya panas terik musim panas yang sangat menguntungkan bagi tanaman seperti itu. Dan sekarang kita memasuki masa yang sangat basah dan lembab. Dan inilah akibatnya. Ini adalah embun bulu dan ini kesempatan bagus untuk menunjukkan ini kepada Anda karena mudah sekali tertukar dengan virus mosaik misalnya. Karena memang mudah. Daunnya memiliki pola tidak beraturan seperti mosaik. Dan jika Anda lihat di bawahnya, ciri khasnya adalah warna kecoklatan yang Anda lihat. Daunnya perlahan-lahan mati karena embun bulu. Saya tidak khawatir kok, mentimun-mentimun ini sudah memberikan panen yang luar biasa. Mereka sudah tumbuh sampai ke atas dan sekarang turun lagi. Kami sudah memetik, dan memetik terus selama lebih dari 3 bulan. Mentimun-mentimun yang indah. Bisa kamu lihat sendiri, masih ada beberapa mentimun bagus di sini. Maksud saya, siapa yang tidak suka dengan itu? Seminggu yang lalu, mentimun itu pasti akan tumbuh lebih besar. Bahkan sampai besok. Tapi sekarang saya memetiknya sedikit lebih kecil. Dan dalam 2 minggu lagi, mereka akan habis. Tapi mereka sudah memberikan hasil yang baik. Dan kemudian kamu tahu, kita akan memasuki masa penanaman salad musim dingin. Dan sebenarnya, di antara mereka, ini lebih untuk panen musim gugur. Sebenarnya, kami sudah menanam dill di sana, dan beberapa ketumbar di ujung sana. Jadi kami memanfaatkan ruang di mana tidak ada bunga marigold. Ada beberapa bunga kecil yang indah di sini juga. Saya sangat senang memetik bunga statis ini. Bukan statis, maaf. Helichrysum. Seperti matahari kecil. Dan mereka kering, renyah, kelopaknya seperti kertas. Dan kamu bisa menikmatinya sepanjang musim dingin.
Semburan warna dan terong di sini juga menggambarkan poin tentang berakhirnya musim panas. Kamu lihat bagaimana daun-daun lainnya. Kamu tahu ini bukan karena kekeringan. Kami sudah menyiramnya. Mereka tiba-tiba saja tidak terlihat begitu hidup lagi. Meskipun begitu, kamu tahu, masih ada panen yang melimpah. Jadi memang saatnya kita mulai mengakhiri musim. Tanaman terongnya juga mulai habis masa produktifnya. Mereka juga luar biasa selama musim panas yang panas ini. Saya tidak melihat manfaat mencoba mempertahankan tanaman-tanaman ini di luar musimnya. Kamu tahu, saya tidak akan mencoba menanam tanaman-tanaman ini di sini saat musim dingin. Jadi, kamu akan melihat semua tanaman baru sudah siap dalam waktu sekitar 3 minggu. Dan inilah yang ingin saya sebutkan di sini. Jadi, penyiangan. Saya tidak banyak bicara tentang penyiangan dalam tur ini, karena kami tidak punya banyak gulma. Dan itulah keindahan dari metode tanpa menggali, tidak mengganggu tanah. Gurma jauh lebih sedikit yang tumbuh. Anda tahu, tanahnya cenderung tidak terlalu terganggu. Tapi jika banyak biji yang jatuh, dan kami menemukannya cukup banyak dari bunga-bunga, seperti ada beberapa bunga pensi dan marigold di sini, dan jika Anda mendapatkan banyak biji gulma, jika Anda punya banyak bibit gulma karena alasan apapun, segera bertindak. Ketika mereka masih kecil, seperti ukuran itu di sana, itu bagi saya adalah sinyal untuk menggunakan cangkul, bahkan saat lebih kecil lagi. Tapi dengan hanya menggerakkannya seperti itu, Anda sudah mengganggu itu. Gulma yang berpotensi besar. Dan itu akan mati di tempat. Sangat cepat, tahu kan? Ketika Anda memiliki permukaan yang indah, lembut, dan tertutup mulsa kompos seperti ini, sangat mudah dan cepat untuk mengayunkan cangkul seperti itu. Kalau soal cangkul bermata tipis, setiap orang punya cangkul favorit, tipe yang berbeda-beda. Ada banyak, jadi temukan yang cocok untuk Anda. Dan ini hanyalah salah satu pekerjaan kecil yang bisa Anda lakukan yang akan sangat berpengaruh. Saya singgung sedikit tentang kebun kecil karena kami berada di sini sekitar sebulan yang lalu. Anda bisa melihat videonya. Dan kami tidak akan berada di sini lagi selama beberapa minggu ke depan. Jadi, banyak hal yang terjadi lagi di waktu seperti ini setiap tahunnya. Pada hari Minggu, saya berkutat di sana. Hanya di area kecil itu dengan 2 tanaman labu. Dan saya memanen hasilnya, yang hanya 3 buah labu. Sebenarnya karena mereka ditanam terlambat. Dan sekarang saya sudah menanam kembang kol musim dingin ini. Setelah menaburkan satu ember 20 liter, untuk memberi Anda gambaran tentang jumlah kompos buatan sendiri di area itu, 20 liter. Ya, saya akan bilang, itu tidak berlebihan. Itu sudah cukup untuk menjaga tanah tetap sehat. Itulah fungsinya. Kompos adalah makanan tanah. Makanan untuk kehidupan di dalam tanah, bukan pupuk. Nutrisi itu tidak hilang terbawa air di musim dingin. Dan itu akan menumbuhkan kembang kol yang bagus. Mungkin juga tanaman lain. Jadi kita hanya memberi kompos sekali setahun. Kamu bisa lihat daun bawang multizona yang bagus di sana. Banyak hasil panen musim dingin di sini. Kupis di belakang. Mereka siap dipanen di awal musim dingin. Setidaknya lobak Swedia bisa dipanen kapan saja di musim dingin. Parsnip di sana. Cikori untuk akhir musim gugur. Bayam itu di bawah tomat. Jadi bayam ditanam di bawah tomat saat tomat masih matang. Akan ada video tentang itu sebenarnya, jadi nantikan videonya. Menanam tomat di luar ruangan, dan kamu tidak harus menunggu tanaman selesai sebelum bisa menanam yang baru. Memperlihatkan beberapa hasil panen di sini. Jadi ini adalah labu dari area baru di atas sana. Yang abu-abu itu adalah Crown Prince, dan menurut saya mereka yang bisa disimpan paling lama dan mungkin punya rasa yang paling manis. Kalau kamu menyimpannya di tempat hangat pada waktu seperti ini, itu membantu mereka untuk matang atau mengalami proses pengeringan. Dan ruang kaca ini sebagian besar menghadap ke selatan, jadi di dalamnya cukup hangat dan cocok untuk itu. Cari tempat terhangat di rumahmu. Lebih baik di dalam rumah daripada di gudang atau bangunan kecil, di mana bisa cukup lembab di pagi hari. Kamu ingin membuat kulit itu benar-benar kering. Jadi inilah pusat pembibitan tanaman. Nah, kamu bisa lihat, ini adalah yang terakhir dan terbesar. Aku sudah memakai semua baki yang aku punya. Sekarang aku bahkan memakai lebih banyak baki. Ada lebih banyak penanaman di sini dibandingkan musim semi, karena aku menanam banyak sayuran salad di tempat terlindung. Dan itu jaraknya cukup rapat, jadi itu selada dan endive. Beberapa tanaman ini sebenarnya untuk di luar ruangan, seperti daun bawang yang akan ditanam di luar pada awal Oktober. Lalu ada lamb's lettuce, purslane, musim dingin, lebih banyak selada, dan endive. Dan di sini ada kesempatan untuk memberitahu Anda tentang tanaman yang sangat tidak biasa, yaitu bayam Malabar.
Itu adalah satu tanaman yang sebenarnya diberikan kepada saya oleh Alessandro dari Spicy Mustache. Dia sempat datang untuk syuting dan iya, itu hanya satu tanaman. Jadi kamu bisa makan daunnya, kamu potong-potong dan mereka agak berlendir dengan sedikit bawang putih dan mentega. Cukup enak. Tapi ini bukan bayam. Menurut saya itu nama yang salah untuk tanaman ini. Saya tidak tahu harus menyebutnya apa. Ini memang sangat berbeda. Dan kemudian bijinya di sini ternyata memang digunakan untuk pewarna. Kalau kamu hancurkan, warnanya jadi ungu, kulitmu jadi sangat ungu. Tapi itu hanya sementara karena larut dalam air. Dan lihat betapa invasifnya tanaman itu. Suka merambah kemana-mana. Tanaman itu memanjat tanaman tomat di sana. Saya sebenarnya sudah mencabutnya, karena kalau tidak hati-hati, tanaman itu bisa menguasai semuanya. Dan sekali lagi, kami tidak menyiram tanaman tomat di sini. Sebenarnya, saya ingin menyebutkan bahwa tomat di ujung sana adalah rosada. Itu tidak akan ada di sini saat kita berkunjung lagi nanti. Dan itu adalah tomat berbentuk plum kecil yang indah dengan rasa yang luar biasa. Tapi kamu sudah tidak bisa membeli benihnya lagi. Itu adalah hibrida. Jadi kamu juga tidak bisa menyimpan benihnya. Jadi yang itu akan saya ambil tunas sampingnya pada awal Oktober. Ada video pendek yang kami unggah tentang itu, sekitar 5 atau 6 minggu yang lalu. Kamu cukup ambil tunas samping dan masukkan ke dalam pot berisi kompos. Itu akan menjadi tanaman. Dan kemudian di sisi lain, ada lagi benih yang ditanam di baki. Ada beberapa stroberi. Saya tidak terlalu sering bicara tentang stroberi karena di sini banyak luwak. Dan saya ragu menanam stroberi karena luwak-luwak itu akan membuat berantakan kebun saat mencari stroberi. Tapi apa saya akan coba? Saya harus mencari solusinya. Jadi itu beberapa anakan yang saya ambil dari tanaman stroberi dan saya tanam di kompos agar tumbuh menjadi tanaman baru untuk ditanam di luar. Lebih banyak penanaman musim dingin, terung, dan sesuatu yang agak tidak biasa di sini, yaitu Gritty Dan. Ini adalah tanaman yang diberikan kepada Nicola yang sedang merekam saat dia menjual buku di sebuah pameran. Dan ini sebenarnya tanaman musim panas yang indah, Salsola Suda. Dan saya lihat tanaman ini sedang mencoba berbiji. Saya tidak terlalu yakin seberapa baik benih-benih ini, tapi kamu masih bisa menikmati makan tunas-tunas kecil itu. Rasanya agak tajam. Kami masih punya beberapa kupis dan kembang kol. Kamu masih bisa menanamnya di luar. Maksud saya untuk penanaman di luar ruangan, bukan penyemaian. Pemindahan tanaman yang masih perlu dilakukan adalah segala jenis brassica, terutama kubis dan kembang kol, jika varietasnya tepat. Juga tanaman seperti chervil dan bawang daun. Tapi semua yang lain di sini, yang lebih berupa bibit muda, akan kita tempatkan di tempat terlindung, yang berarti di dalam polytunnel atau rumah kaca, bisa juga di cold frame. Waspadai siput telanjang di cold frame. Ini adalah penanaman hari ini. Pagi tadi, bedeng itu. Zucchini dan mereka cukup penuh dengan embun bulu. Itu embun bulu yang berbeda dari yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu embun tepung. Maaf, ini adalah embun tepung. Kami mengalami embun bulu pada mentimun. Dan ini adalah mizuna yang baru saja kami tanam hari ini. Dan sekali lagi, kami akan menanam bawang putih di barisan di antara mizuna ini dalam waktu dekat. Dan saya akan mengakhiri dengan menunjukkan kepada Anda yang indah. Beteng di sini. Yang dibingkai oleh dahlia-dahlia cantik ini. Dahlia-dahlia ini telah benar-benar menerangi taman sepanjang musim panas dan banyak lebah hinggap di atasnya. Kami hampir selalu melihat lebah di bunga-bunga ini. Dan mereka berasal dari umbi yang tetap berada di dalam tanah selama musim dingin. Jika tidak ada embun beku di bawah sekitar minus 6 derajat atau 20 derajat Fahrenheit, mereka bisa bertahan dalam kondisi itu. Dan mereka benar-benar menghilang, kamu tidak melihat mereka. Lalu tiba-tiba mereka muncul kembali sekitar akhir April. Jadi mari kita berharap. Saya punya firasat kita mungkin akan mengalami musim dingin yang lebih dingin tahun ini. Tapi itu akan kita bahas di video berikutnya. Kita akan bicara lebih banyak tentang musim dingin. Untuk saat ini, kami benar-benar menikmati kelimpahan dari kebun tanpa olah tanah. Kamu tahu, begitu banyak tanaman yang enak dimakan dan dipanen pada waktu seperti ini. Di video berikutnya saya akan membahas lebih banyak tentang panen untuk disimpan, misalnya seperti wortel dan beet. Untuk sekarang kami hanya memetik, dan saya juga akan menyebutkan No Dig Day yang tidak lama lagi. Itu jatuh pada tanggal 3 November. Ini adalah hari internasional untuk merayakan metode No Dig. Silakan lihat di situs web saya, Anda akan melihat ada tautan ke sebuah halaman di sana.